Hai guys, jadi aku sekarang ada di teater. Makasih ya sudah datang ya, Karakan. Jadi sekarang aku ada di teater dan aku lonely. Aku teater alone. Aku sendirian teater. Jadi benar-benar di satu teater itu cuma aku doang di teater. Sebenarnya tadi kan aku ada kegiatan hari ini. Tapi aku nggak tahu mau kemana. Terus habis itu sebetulnya tadi udah sempet jalan-jalan sama Gen 11, sama beberapa Gen 11. Tapi habis jalan-jalan pun kayak masih sore gitu dan masih siang dan pokoknya kayak belum waktunya pulang ke rumah gitu kan. Dan aku bingung mau kemana dan akhirnya aku ke FX. Aku teater karena ya simply nih FX rumah kedua aku. Mau pamer apa? Kamu kurang jelas. Aku udah pap tahu di X aku mau pamer apa. Kamu udah lihat belum aku tadi pamer apa? Habis dari mana Bu dosen tadi habis makan bareng Gen 11 ya. Terus guys, jadi tuh kan lagi hujan banget kan ya guys. Aku tadi tuh naik taksi sama Ketoy kan. Dan aku tuh nggak nyangka sebenarnya tuh tujuan aku tuh deket banget. Jadi aku pergi dari satu tempat ke destinasi ke FX ini kayak sebenarnya deket banget tapi ternyata 1 jam guys perjalanannya saking jauhnya. Jadi karena dia hujan, bukan saking jauhnya, salah ralat saking macetnya. Jadi karena dia hujan jadi dia macet, jadi dia jauh banget rasanya padahal dia sebenarnya deket, kayak mungkin bisa cuma 10 menit tapi aku tadi sampai 1 jam 50 menit gitu. Terus aku tuh yang kaget banget, jadi aku tadi tuh tidur kan di mobil kan, dan Katie itu juga tidur karena dia deket tapi jauh, jadi deket tapi kerasa jauh gitu maksud aku ya. Jadi aku sama Katie tuh tadi tidur karena ngantuk banget dan hujan gitu kan, jadi kayak ya hujan-hujan cocoknya apa, udah pasti tidur gitu kan. Nah aku tidur terus pas aku kebangun gitu aku kayak, jadi kalau taksi itu kan ada durasi kita jalannya gitu kan, terus durasi jalan itu udah 40 menit gitu dan aku tuh bingung kayak, lah kok lama banget ya nggak nyampe-nyampe gitu kan. Aku sampai tanya ke drivernya, aku bilang, kak ini ke efek Sudirman kan ya. Terus habis itu kayak katanya iya bener gitu kan, dan emang karena terlalu jauh, terlalu macet aja jadi kerasa jauh gitu padahal mah deket. Tumben apa nih Dimas sayangku, apa maksud dilarang pacaran di kelas. Makasih ya Kak Tommy. Tapi emang iya loh, ini karena hujan jadi macet banget jalanan. Iya, dan juga sekarang bentar lagi udah jam kantor jam 5. Kalian harus cepet-cepet pulang deh. Kalau kata aku kalian pulang sekarang deh walaupun belum jam 5 biar kalian menghindari macetnya kantor. Masih kerja Sin, ya nggak apa-apa, kita izin pulang duluan biar nggak macet. Bilang ke orang di kantor aku pulang duluan biar nggak macet. Sekali-sekali kita harus berani bro. Aku masih ada kelas di kampus jam 5, disuruh pulang nih sekarang. Oke, kelas tuh bisa online loh, nggak harus offline kan. Nanti dipecat kayak mana? Dipecat buka kantor sendiri. Laki-laki boleh cerita ke Bu dosen, laki-laki boleh bercerita di tanggal 22 Desember nanti ngobrol sama aku. Aku bangga banget loh aku pakai anting ini. Jadi kayak karena aku tahu perjuangan di balik anting ini, jadi setiap kali aku pakai anting ini tuh aku merasa kayak happy gitu, aku merasa seneng. Matanya ngajak ribut. Apa maksudnya? What do you mean? What do you mean, bro? Ini replay kah? Enggak, ini enggak replay loh, ini live loh. Aku boleh gak nyanyi pas VC? Boleh, aku suka dinyanyiin. Ntar aku kayak denger konser pas VC. Nyanyi ya ntar ya, nyanyi ya. Cewek bercerita ke siapa Cisin? Cewek ya berceritanya ke cewek aja. Cowok cerita ke cewek, cewek cerita ke cewek. Gitu teman-teman. Ujian gini anaknya ngebakso sini bakso depan kantor. Eh,
kantor kamu di mana? Kalau jauh banget masa aku bela-belain ke situ buat beli bakso? Aku kan mau ngebakso di yang deket aja. Coba cerita ke kucing loh. Lah, loh, lah, loh. Gimana cara cerita ke kucing? Aku liat kucing aja kabur. Aku udah hampir 6 bulan gak versi kamu. Iya, bentar lagi aku marah banget sih. Aku kecewa banget. Padahal dalam suatu relationship itu kita paling penting itu komunikasi, ya nggak sih guys? Kalau kita nggak ada komunikasi tuh rasanya tuh nggak kuat gitu relationshipnya. Kita tuh harus berkomunikasi guys, ya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Cowok cerita enggak, cowok liatin orang ngerjain sesuatu bener banget lagi, tahu nggak sih yang di TikTok yang kayak mencore gitu, kayak setiap kali ada pekerjaan apapun cowok tuh ngeliatin, kayak misalkan benerin eskalator pun cowok tuh kayak ngumpul buat ngeliatin, atau kayak misalkan benerin motor cowok tuh bakal ngumpul buat ngeliatin. Terus misalkan kayak apalagi kalau udah nonton bola itu semua cowok-cowok ngumpul, ya ampun. Kamu vote kapal siapa sih? Guys, aku nggak tahu ya, aku mau vote kapal siapa, tapi yang jelas aku udah dianggap menjadi adiknya Kak Indah, dan aku akan setia dulu menjadi adiknya Kak Indah. Karena cowok pengen tahu cara dunia bekerja. Ya benar sih, tapi cowok tuh emang rasa kepo, rasa penasaran tuh gede banget sih menurut aku. Mana foto boxnya, lihat? Oke, aku kasih lihat ya. Jadi tadi tuh aku kan foto boxnya guys. Sebenarnya sebetulnya sejujurnya aku tuh udah mau foto box dari lama. Aku udah mau foto box dari pas aku latihan konser. Jadi pas latihan konser tuh kan tanggal 10 ke bawah gitu lah ya pokoknya. Aku tuh udah mau foto kan. Aku udah kan ke FX, kalau latihan konser kan kita di FX juga kan. Terus habis itu aku udah ngajakin sebelah lain tuh, ayo kita bareng yuk, kita foto booth gitu kan di foto box aku kan. Terus habis itu tapi jadwal latihan tuh kayak mepet gitu loh, jadi misalkan kayak kita tuh mulainya tuh jam 2, tapi kita tuh lagi di bawah tuh jam 1.50, jadi kayak kita takut telat kan, jadi kayak daripada kita telat kita memilih buat latihan dulu kan, akhirnya kita latihan deh. Terus kalian lihat sekarang aku foto box sendiri, jadi aku mikir kayak aku mau kemana ya, tapi aku mikir kan aku kayaknya belum foto deh di foto box, jadi aku mendingan ke FX sendiri mana aja buat foto kan. Lihat guys, ini hasilnya. Lucu nggak? Jadi aku tadi sebetulnya pas aku ngomong kan, aku bilang kayaknya ada foto yang rayain ulang tahun orang gitu kan. Aku tuh nggak berani langsung ngomong kayak ulang tahun Cynthia gitu, aku takut nggak ada, dan aku takut aku malu gitu kan, kayak siapa nih Cynthia nanya ada foto box Cynthia atau enggak gitu kan. Akhirnya aku kayak tanya ada foto box ulang tahun nggak gitu kan, terus kayak ada, namanya siapa, aku bilang kan Cynthia gitu kan, terus dia bilang kayak oh iya ada gitu. Terus abis itu aku bilang kayak boleh nggak foto, terus bilang kayak boleh gitu kan. Terus bilang katanya pakai voucher tapi kan, tapi katanya kalau misalnya Cynthia-nya itu hey babe kalau misalnya Cynthia itu katanya nggak usah pakai voucher, jadi aku bilang kayak aku Cynthia-nya gitu. Wes abis itu aku akhirnya foto, lihat, tapi aku merasa ini kayak bagus gitu deh hasil fotonya, iya gak sih? Kayak ya ampun nih lucu banget. Kayak gini gayanya, aku mau impersonate gaya-gaya yang tadi. Ini gayanya aku pertama kayak gini. Yang kedua, yang ketiga, nah itu. Terus habis itu aku foto lagi, jadi sekali foto itu dapetnya 2 strip gitu, 2 strip jadi 6 pose. Ini lucu deh, ini lucu. Aku selalu berpose dengan gaya jempol gitu ya, dari sejak aku trainee. Ini juga lucu nih, karena dia hati. Terus ini juga lucu, aku suka. Jadi gaya jempol.
Aku inget banget pas pertama kali aku tuh shot meet and greet, kan member lain kan pada pusing kan gimana gayanya kan, sedangkan aku tuh nggak pusing gayanya karena hampir semua yang datang tuh shot ke aku terus bilang gini aja sih, terus jadi kayak sebenarnya aku lumayan kayak oh my god, hampir semua orang tuh jempol dong sih waktu itu. Sebenarnya aku lumayan bangga tapi lumayan pada saat itu kayak lain jadi jempol semua nih, aku nggak perlu yang lain-lain nih gitu. Tapi bosen sih nggak juga ya, tapi kayak merasanya oh my god, pengulangan yang sangat berulang gitu. Terus tadi aku nggak pose abis ini, tapi nggak bisa dua tangan soalnya satu tangannya pegang HP. Habis itu want to buy dolphin nggak bisa loh. Sendiri sih iya, sendiri aja. Terus ini juga lucu banget. Oh my god, ini aku pakai kacamata hati gitu. Ini juga pakai kacamata. Yeah. Kece bang. Ini juga pakai kacamata. Lihat ada lagi. Lihat. Ada pakai kacamata juga. Ini kayak lucu banget nih, kayak kacamata ala-ala foto booth yang gemas. Sini. Kalian tahu gak sih pose pada zaman itu yang kayak semua orang tuh, kan ada beberapa orang yang bisa, beberapa orang nggak bisa kan. Aku tuh pokoknya termasuk orang yang bisa. Aku tuh bisa banget gini, aku bisa. Menurut aku itu adalah pose yang sangat-sangat menarik dan ikonik dari aku. Wih, gak ikonik juga sih, cuman kalau bagi teman-teman SMP dan SMA aku kayaknya ikonik buat aku, karena aku setiap kali selfie tuh pose kayak gitu. Tahu kan, soalnya kayak yang pose yang tipe-tipe orang selfie pakai HP, yang waktu itu HP-nya masih zaman dulu punya, yang cuma ada kamera belakang, nggak ada kamera depan. Terus harus kalau selfie tuh harus dibalik, dan pas dibalik tuh nggak tahu kayak ini kena muka kita atau enggak sebenarnya. Tapi kita pede aja fotonya kan, dan kita kayak berfoto kayak merasa lucu gitu. Barusan aku udah say US, congrats ya. Aku mau sambil baca komen. Coba jauhin kameranya, nggak mau, maunya di sini. Lagi di mana Bu? Lagi di teater. Mau mandi Mbak? Ya udah, oke kalau gitu. Kamu lebih pilih mandi daripada nonton live aku. Gak jadi lembur sih, gak jadi. Ekspektasi tidak sesuai realita, gak jadi. Setidaknya aku jadi live kan sama kalian kan. Kalau aku lembur kan aku gak bisa live sekarang. Bu salting parah. Aku kemarin pas aku liat blind box aku inget kamu tahu, karena kamu username-nya Ultraman. Terus aku kemarin ketemu pas aku di deket kantor aku kan ada beberapa minimarket gitu kan. Jadi guys, oh my god, aku mau cerita tentang, aku mau review minimarket di deket kantor aku. Jadi di kantor aku itu ada 3 minimarket. Makasih ya Kak Ariel. Satunya itu adalah minimarket yang paling dekat sama aku. Dia itu sebenarnya kecil, tapi dia itu kayak cuman beberapa langkah doang dari kantor aku, dan aku tuh sering banget belanja di situ. Kalau kalian yang PM aku pasti kalian tahu aku sering belanja makanan di situ, sering beli breakfast. Tapi sekarang itu udah nggak ada tempatnya, jadi kalau sedih banget. Jadi bersyukurlah kalian yang udah PM aku dari dulu, karena kalian udah lihat makanan dari toko itu. Karena selanjutnya tidak akan ada lagi karena dia udah tutup. Makasih ya kreditku. Nah itu tuh aku sering beli kayak misalkan bakpao, terus kayak gorengan-gorengan somai gitu aku suka beli. Terus nah itu di situ lebih kecil kan. Ada lagi yang kedua, ini tuh agak gede, yaitu jualan tuh makanannya nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa kayak sandwich dan kopi gitu. Dan yang ketiga ini paling jauh tapi paling gede, dan itu yang tadi aku bilang dia tuh ada kayak sedikit blind box juga. Lucu banget ya, minimarket tapi ada blind boxnya. Bangkrut Bu tokonya, nggak boleh gitu.
jahat ngomongnya. tapi tapi katanya iya, terus dibercandain gini, dibilang kayak makasih ya Kak Ariel, tuh kamu sih nggak beli di situ lagi makanya bangkrut, pembelinya cuma kamu doang soalnya. Bu izin mau beli es krim ya, aku juga mau es krim. Pengen es krim dong. Es krim rasa apa? Aku suka rasa coklat. Aku suka segalanya rasa coklat. Aku lebih suka coklat daripada strawberry. Aku tipe orang yang suka coklat daripada strawberry. Kan ada kan orang yang suka strawberry atau keju gitu kan. Aku pokoknya lebih suka coklat daripada strawberry sama keju. Suka rasa matcha? Nggak suka banget. Aku suka banget rasa matcha. Kayak aku sering banget minum minuman rasa matcha, apapun itu aku minumnya matcha. Gak suka vanilla bu, no, aku lebih suka rasa coklat daripada vanilla. Menurutku coklat tuh kayak ada kenikmatan. Oh, aku ada minuman coklat lah hari ini, tapi adanya jauh, aku harus ambil dulu. Suka rasa bubble gum gak sih? Dulu aku suka sih, pas aku kecil dulu aku suka. Makasih ya Kak Silvi. Pas aku kecil aku suka rasa bubble gum karena menurut aku kan unik gitu kan, dan kayak menarik gitu kan rasa bubble gum. Tapi setelah aku beranjak dewasa ternyata rasa bubblegum nggak semenarik itu. Agak aneh gitu. Jadi aku lebih suka rasa-rasa lain seperti rasa coklat gitu deh. Lagi sama siapa? Lagi sendiri. Mata kamu bling-bling banget. Ya dong. Mata member JKT emang bling-bling semua. Kalau kalian tahu, kita bangun tidur tuh matanya bling-bling. Makasih ya Kak Stefan. Coklat gak enak since. Kalian jangan panggil aku pakai since, pakai TH gitu dong. Jangan. Menurut riset coklat menenangkan, iya kan? Bener kan? Kalau siput boleh lah. Aku udah bilang ke kantor aku dibilang kalau misalkan di JKT aku dipanggil Ciput. Ciput karena Cynthia Putra gitu kan. Aku main banyak kayak nge-spill hal-hal tentang JKT ke kantor aku karena dosen karena bu bos aku juga baik di situ, jadi kayak aku banyak cerita gitu. Ciput iya. Kalau puput beda orang kalau puput. Makasih ya Kak Only. Bentar, aku mau keluar sebentar. Aku nggak ninja, sebentar aja ya. Yang biasanya dapat kartu kuning karena ninja. Enggak, aku nggak ninja ya guys. Aku udah bilang nggak ninja loh. Udah charge HP berapa kali hari ini? Kebetulan nih aku sambil charge HP. Aku live sambil charge HP. Kebiasaan charge HP dimanapun kapanpun. Aku lagi nggak pengen banyak ngomong, lagi pengen banyak baca aja.
abis telepon, enggak, aku abis chat Koko. Jadi sebenarnya thanks to Koko karena selama aku magang tuh aku tuh dijemput dia. Jadi aku pergi, enggak sebenarnya nggak dijemput sampai kantor sih, tapi kayak pokoknya dijemput sampai ke dekat kantor gitu. Jadi aku lumayan terbantu. Kalau enggak aku nggak bisa sendirian karena jauh banget tahu rumahku ke kantor magang tuh. Ya semua orang yang nanya aku tuh kayak, kamu kenapa rumahnya di sini tapi magangnya di sini, karena jauh banget. Terus aku bilang kayak, iya soalnya ini dekat FX. Aku bilang kayak gitu. Jadi sebetulnya ya alasan aku memilih tempat magang itu adalah aku pilih yang lumayan orangnya tuh baik, karena dia itu bisa mengerti kalau aku tuh adalah seorang member JKT48 yang terkadang jadwalnya itu sangatlah amazing gitu kan. Kedua, tempatnya harus dekat sama FX Sudirman. Jadi supaya kalau misalkan aku ada teater gitu ya, di teater di hari weekday aku tuh masih bisa menggapai FX Sudirman dengan cepat gitu. Kayak pas awal-awal aku kan waktu kan pas masih training kan aku udah magang kan. Nah pas aku mau training itu kan sering banget teaternya, misalkan kayak Pajama Drive atau kata-kata tuh sering di hari Kamis atau Jumat itu. Makanya aku tuh sering izin dari kantor magang biar lebih cepat gitu kan, supaya aku bisa nyampe di teater gitu. Sebetulnya banyak sih suka duka selama aku magang, kayak menyeimbangkan magang dan JKT itu menyenangkan. Kayak apa lirik Sonichi apa kok jadi lupa yang intinya menyeimbangkan sekolah beserta latihan. Oh, ada hariku sudah menyerah, imbangi magang beserta latihan. Tapi ku melihat angkor dari suatu tempat impian. Setelah air mata, senyuman seta. Kangen Pajama Drive ya. Bener-bener sih era Pajama Drive tuh kayak era-era semangat kita membara, karena semua lagu Pajama Drive semangat kan. Coba ulang ekspresinya misalkan aku. Maksudnya kenapa misalkan aku? Kangen gak aku Pajama Drive? Hujan rintik-rintik yang mulai turun, aku pun menutup layar kisah ini, bagai menurunkan layar warna perak. Itulah cinta pertama diriku. Gimana guys, kabar sekarang Pajama Drive udah dibawain sama full Gen 12. Kalian jangan melupakan kita ya, Gen 11 ya, karena kita juga pernah melakukan Pajama Drive, walaupun sekarang udah enggak karena kita udah naik menjadi member inti gitu ya. Tapi guys, kalian kan sekarang kan full Gen 12, full trainee Gen 12 kan. Menurut kalian gimana? Kayak seru banget gak? Atau kayak kalian masih gamon sama Pajama Drive Gen 11? Aku tahu kalian pasti gamon karena kalian pasti maunya nonton ada Gen 11 juga kan, karena lebih lengkap gitu lah. Ada yang oleng ke Gen 12, biarin yang oleng-oleng, ntar liatin aja. Ya, kita balas nanti di setlist reguler. Pas itu terakhir aku lasnya kamu, sweet banget. Beneran Kak Ivan, sweet banget. Katanya terakhir kali nonton Pajama itu pas aku. Makasih ya Mas Bayu. Aku kan gak pernah oleng, makasih ya yang udah datang jauh-jauh ke Indonesia Arena. Makasih. Aku terakhir kali nonton kata pas masih ada kamu. Makasih ya Kak Surinanda. Thank you so much. Aku baru sadar deh, alis aku tuh sering kayak gini, kayak sering sedih gitu. Kayak muka aku ternyata cocok juga ya menjadi peran yang sedih.
Kayak dulu kan aku kan sering dibilang aku cocok jadi peran antagonis kan, karena muka aku galak dan judes kan. Tapi sekarang aku malah lebih sering melihat aku cocok menjadi peran sedih gitu. Aku sering kayak membuat muka sedih. Terus kayak aku pun pas aku nonton video fancam aku kan dari Rhapsody kan, terus aku merasa aku muka aku sedih banget dari situ ya, yang kayak sedih banget. Kasih andai anganku bersuara, ia akan bunyi Rhapsody indah yang kan bermuara di fajar hati. Kayak gitu aku nyanyi kan. Tapi tuh aku nyanyi tuh kayak mendalami banget dan aku bikin aku jadi sedih. Kelingking kita berjanji, cari manis jadi saksi. Kayak gini guys, muka aku sampai kayak meringis kesedihan gitu kelihatannya. Halo Mas Aning. Gak sabar kamu di JKT48 School tahun depan. Sama, gak sabar banget. Semoga aku bisa menjadi gurunya ya. Aku pengen banget sih jujur. Kalau menurut kalian, aku harus minta gak dari sekarang? Aku minta ke Jot, Kak, aku mau ya jadi guru JKT48 School tahun depan. Titik, aku pengen banget. Aku pengen banget jadi guru kan. Tahun depan center Janken. Waduh, aku tahu aku aja nggak bisa Janken deh. Tapi gak apa, demi Janken JKT48 aku akan latihan Janken. Pandangan Kak Gem tentang Cynthia JKT48. Paham. Berarti dikit sih tahun depan. Iya lagi sebetulnya Gen 13 tuh dikit banget kan. Mereka 9 orang kan maksudnya. Mereka 9 orang tahun ini kayak dikit banget dibanding Gen 12 yang tahun lalu tuh sekarang kan Gen 12 kan 16 orang kan, dibandingin aja udah. Makasih ya Kara. Dibandingin aja udah dikit banget karena kayak 9 banding 16 tuh udah hampir setengahnya gitu loh. Kenapa dikit banget ya tahun ini ya? Tapi nggak apa. Mungkin di sedikit itu adalah mutiara-mutiara yang akan bersinar nantinya. Aku nanya masa Cynthia dibilang Gen 4. Berarti muka aku cocok menjadi Gen 4. WD. Ambil positifnya aja bang. Spill outfit hari ini. Sumpah sebenarnya aku tuh nggak mau spill outfit hari ini karena aku merasa banyak banget member yang punya baju ini. Aku tahu beberapa member tuh punya baju ini. Kayak aku pernah lihat Kamarsha pakai baju ini. Aku pernah juga lihat Cilia pakai baju ini, dan aku rasa juga selain Kamarsha sama Cilia tuh ada lagi member yang punya baju ini. Ini baju banyak banget yang punya. Tapi kita nggak janjian gitu loh. Kita nggak kayak yang ngeliat terus kayak pengen beli juga, tapi kita tuh emang nggak sengaja punya yang sama gitu loh. CPU juga pernah, bener, CPU juga pernah. Bener kan, makanya aku tuh nggak pengen nge-spill baju ini sebenarnya, karena aku tahu kalian udah banyak lihat baju ini di yang dipakai sama member JKT walaupun bukan aku. Saya nonton timnas tahun depan. Aku tuh pengen banget tahun terakhir nonton timnas. Kan terakhir ada kan yang JKT48 perform kan. Aku tuh udah pengen banget nonton ataupun pengen banget perform malahan kalau bisa ya, pengen banget. Tapi ya belum berkesempatan. Saya kira member tukeran baju, enggak ya, enggak tukeran baju ya. Alisnya bagus, makasih ya.
Kapan terakhir trim alis? Kapan ya? Tapi aku tuh emang lumayan sering trim alis karena aku suka. Emang suka cukuran alis gitu, kayak emang demen aja buat membuat alis aku tuh jadi lebih rapi gitu. Selalu salfok sama mata tajam siput. By the way ya guys ya, karena kalian tuh selalu ngomong aku tuh mata tajam mata tajam. Aku tuh mulai kepikiran aku tuh pengen kemarin aku udah ngomong sih, aku pengen pokoknya lebih menyukai Fox. Rubah. Stop musang ya, itu bukan musang, itu rubah. Fox. Mbak belum bayar, stop, aku udah bayar kemarin. Aku udah bayar dengan harga yang pas dan aku meninggalkannya dengan lega. Makasih ya Kak Tommy. By the way ya guys, aku kan setelah konser aku kan lihat-lihat timeline atau lihat-lihat DM gitu kan, dan aku tuh lihat kayak banyak banget yang kayak makasih ya Kara, banyak banget yang DM aku karena aku kan ngucapin ulang tahun juga kan, ngucapin ulang tahun JKT48, terus kayak pada reply-nya tuh kayak bikin terharu banget, parah, kayak semangat ya Sin, tahun depan pasti kamu bisa, tahun depan kamu bisa, kayak kalian sangat menyemangati aku. Sebenarnya aku nggak yang sedih gimana sih, karena maksudnya menurut aku banyak banget kakak-kakak senior yang emang mereka itu banyak banget pengalamannya dan memang waktunya mereka untuk bersinar dengan caranya masing-masing gitu kan. Dan aku tapi bukan aku nggak mau bersinar ya, bukan aku nggak mau mengejar hal itu, aku pun udah berusaha dengan fanbase aku, dan waktu itu aku udah maksudnya kayak pas live pun atau misalkan pas VC pun udah ngobrol-ngobrol juga ataupun kayak lewat PM aku ngomong kalau aku tuh pengen juga ikut gitu kan, ikut di Sosenkyo, karena menurut aku itu adalah kesempatan yang sangat-sangat bagus gitu kan, dimana itu tuh menjadi bukti kalau kita tuh memang bagus gitu loh, maksudnya bagus performance-nya dan juga bagus banyak, maksudnya bagus kita tuh bisa menyebarkan energi positif gitu. Nah tapi aku belum berkesempatan dapat, dan gak apa-apa, aku nggak sedih sama sekali karena emang belum waktunya aja gitu kan. Tapi buat teman-teman yang kayak Gen 11 yang dapat kayak Grisel, Katy sama Gracie, aku tuh super proud banget karena kayak mereka tuh bisa dapat gitu, kayak wow, mereka tuh ternyata emang perjuangannya itu sangat-sangat harus diacungi jempol. Terus Gen 12 pun juga yang dapat kan, Delin, Lana sama Erin, keren banget. Tapi menurut aku itu bukan cuma member yang keren, tapi fanbase-nya juga yang keren karena mereka saling mendukung gitu kan. Terus buat kakak-kakaknya pun juga aku kayak terharu banget karena aku dengerin semua speech orang tuh aku sedih banget. Terutama yang Kak Gita bilang kayak apa sih, aku lupa lagi. Apa? Kak Gita ngomong apa? Pokoknya intinya yang siapapun yang terbang duluan tidaklah penting. Nah itu ya intinya, dia merasa prosesnya itu beda dari orang lain, dan aku merasa juga setiap orang yang mempunyai proses gitu kan. Aku juga merasa proses aku berbeda sama teman-teman aku di generasi aku gitu kan. Mungkin proses aku nggak mulus, banyak batu-batunya, banyak tantangannya, tapi aku tahu pasti suatu saat bakal ada hasil yang cerah gitu. Aku nggak mau bilang nggak mau bilang kalau proses aku itu sulit gitu, karena aku tahu semua member juga punya kesulitan masing-masing dalam prosesnya gitu kan. Dan yang mungkin aku juga nggak tahu karena beberapa member juga mungkin memilih untuk nggak cerita gitu kan, karena ya mereka semua juga punya masalahnya masing-masing, dan kalau mereka cerita pun juga semua orang ada perjuangan masing-masing gitu di JKT48. Jadi menurut aku member siapapun itu layak didukung. Aku ataupun semua member generasi 11 atau generasi 12 atau siapapun itu masih layak didukung gitu loh. Walaupun kalian merasa kayak kita di depannya itu happy-happy aja, kayak senang-senang aja, tapi kan kalian nggak tahu di belakangnya tuh gimana kan. Kayak dalam mempersiapkan konser kalian nggak tahu persiapan kita tuh kayak gimana. Kalian tahu konsernya itu bagus, performance kita tuh kayak wow banget di atas stage,
terus kayak udah dengan cantik dengan pakai baju yang bagus, tapi sebelumnya kan kita juga banyak latihan keras yang harus kita jalani juga supaya kita bisa hafal koreonya, bisa hafal lagunya, bisa pembawaannya tuh kayak gimana supaya bisa antar member juga ada chemistry. Aku nggak nangis loh, ini biasa aja loh. Ya intinya aku kayak sangat mengapresiasi semua member, dan aku juga mengapresiasi semua fans yang mendukung gitu loh. Semua fans yang rela mendukung karena menurut aku dukungan itu adalah bentuk percaya dari fans ke Oshinya, bahwa Oshinya itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikasih gitu. Kayak aku senang banget, dan menurut aku semua yang Senbatsu dan Under Girls juga mereka sangat-sangat sudah berusaha untuk itu gitu loh. Jadi kayak mohon dukungannya semuanya untuk JKT48, yang Senbatsu, yang Under Girls maupun yang belum terpilih juga, yang semuanya udah ikut Sosenkyo, karena kita semua udah berjuang dengan kapasitas kita masing-masing. Untuk kalian juga fanbase aku, Syntaction, maupun fans aku yang mendukung aku di luar Syntaction, sangat-sangat terima kasih, karena kalian sekecil apapun ataupun mungkin kalian merasa usaha kalian gak kelihatan di aku, mungkin kalian banyak juga DM kayak bilang mungkin aku dukungnya belum cukup, atau usaha aku belum seberapa dibanding fans lain, atau usaha aku nggak membuahkan hasil gitu. Maksudnya banyak juga yang minta maaf ke aku, kayak dibilang maaf ya kita belum bawa kamu ke Senbatsu maupun Under Girls gitu kan. Dan menurut aku itu nggak sesuatu yang perlu minta maaf gitu loh, karena kita di sini juga berjuang bersama-sama. Jadi kalau misalkan pas kita nggak dapet pun bukan salah aku atau salah kamu gitu loh, emang belum waktunya aja, dan pasti akan ada saatnya ntar kesempatan itu datang ke kita gitu kan. Dan buat kalian yang bilang maaf karena belum ngasih yang terbaik, belum ngasih usaha yang bikin aku kelihatan gitu, padahal usaha kalian sebenarnya sangat-sangat mendukung aku gitu loh. Maksudnya kayak sekecil kalian tuh DM aku kasih semangat, sekecil kalian tuh ngomong ayo gitu, maksudnya kayak jangan lupa live, atau jangan lupa kabarin di X, jangan lupa PM gitu-gitu. Itu tuh juga merupakan bentuk dukungan menurut aku, karena aku sendiri kan juga kadang lupa, maksudnya kadang aku lupa untuk misalkan kadang tuh mau PM tapi lupa gitu, kadang lupa juga ngecek X gitu kan karena sibuk kegiatan. Tapi kalian tuh selalu ingetin aku, bahkan kayak konsen sehari aku nggak ngepost gitu kan, kalian tuh bisa yang cariin aku kayak di mana gitu, kemana aja, ngapain aja, atau kayak misalkan aku nggak ngabarin, kalian tuh tetap kayak aku tahu kamu sibuk, aku tahu kamu pasti sibuk magang, kamu itu pasti sibuk kuliah gini. Jadi semangat ya, jangan sakit, jaga kesehatan gitu. Dan aku harap juga kalian jangan cuma ingetin aku, tapi kalian juga jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Tuh aku berapa kali cepet ngomong kayak banyak, kalian hitungin sendiri. Cepet udah dong, jadi makin merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Aku nggak merasa bersalah. Maksudnya aku nggak merasa kalian salahin, aku nggak merasa aku bersalah juga, karena ya memang kita sudah berusaha dan nggak ada yang perlu disalahkan gitu loh. Rumahku tidak besar tapi rumahku nyaman, bener. Aku kepikiran kata-kata itu sih tiba-tiba, rumahku tidak besar tapi rumahku nyaman. Tapi selain kata-kata itu juga aku pikiran lagi satu kata, rumahku tidak besar tapi ada sesuatu yang besar, yaitu mimpi aku. Jadi
Makasih ya Kak Ariel. Makasih ya. Makasih ya Kak Stefan. Jadi semuanya tolong dukung mimpi aku yang besar di JKT Warrior ini ya. Aku tahu kita orang hebat, aku orang hebat, dan kamu fans-fans aku juga orang hebat yang kita mau berjuang bareng. Jadi kita semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Aku nggak sedih, aku cuma kayak terharu aja karena banyak yang dukung aku. Aku nggak sedih karena aku nggak dapet peringkat kemarin. Aku nggak sedih karena perjuangan aku itu selesai sampai sini, atau aku nggak sedih karena hasilnya menurut aku buruk gitu. Tapi aku terharu aja karena emang ini tuh bukan akhir itu loh, malahan ini tuh kayak awal dari semua perjuangan aku buat kedepannya. Aku kan juga belum lama di JKT48 kan, baru 2 tahun. Dan menurut aku 2 tahun bukan waktu yang sebentar, karena udah banyak juga perjuangan yang aku tumpahin ke sini, udah banyak juga perasaan yang aku taruh di sini ke fans-fans aku. Tapi tetap masih banyak yang harus aku pelajarin lagi di sini. Jadi mohon dukungannya semua. Aku mau baca podium dulu ya. Yang ke-15 ada Kak Silpi, makasih ya. Ke-14 ada Kak Ivan Baik, makasih. Ke-13 ada Kak Dimas Gustiawan, makasih ya. Ke-12 ada Kak Radit Kuy 11, terima kasih. Ke-11 ada Kak Masih Semangat, terima kasih ya. Ke-10 ada Kak Nova Only Lili, terima kasih. Ke-9 ada Kak Mas Bayu, terima kasih. Ke-8 ada Kak Abimanyu, makasih ya. Ke-7 ada Kak Tommy, terima kasih. Ke-6 ada Kak Stefan Jordan, terima kasih. Ke-5 ada Kak Ara, makasih ya. Ke-4 ada Kak Nindoy, terima kasih. Ke-3 ada Kak Rina Naila Only Today, terima kasih ya. Ke-2 ada Kak Farid Pradipta, makasih. Dan yang pertama ada Kak Ariel Riu Falsyah, makasih ya. Makasih ya kalian udah nonton live aku hari ini. Semangat terus ya, kalian juga semangat. Foto dulu. Bye semuanya. Nanti kalau misalnya aku mau live lagi aku kabarin ya. Oke? Bye bye.